Shalom teman-teman, kali ini kita akan merenungkan ayat dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 15-27. Dan yang menjadi ayat kuncinya adalah pada ayat ke-16, yaitu, "Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Setelah Naaman disembuhkan, ia datang kepada Elisa dengan penuh syukur dan menawarkan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Tapi Elisa menolaknya, sebab ia tahu bahwa kesembuhan itu adalah karya Tuhan, bukan hasil jasa manusia. Elisa ingin agar kemuliaan hanya kembali kepada Allah. Namun, Gehasi, pelayan Elisa, punya cara pandang berbeda. Ia merasa tuannya melewatkan kesempatan besar. Dalam pikirannya, sayang sekali hadiah sebesar itu dibiarkan begitu saja. Lalu ia mengambil inisiatif sendiri, mengejar Naaman, berbohong, dan menerima hadiah itu diam-diam. Gehasi ingin mendapat keuntungan pribadi dari karya Allah, tapi Tuhan melihat segalanya. Elisa yang dipenuhi Roh Kudus tahu apa yang dilakukan Gehasi. Akhirnya, Elisa menegurnya dengan keras dan berkata pada ayat ke-26, "Patutkah engkau menerima uang dan menerima pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan?" Dan sebagai akibat dari keserakahannya, penyakit kusta yang tadinya diangkat dari Naaman justru menimpa Gehasi dan keturunannya. Kisah ini adalah peringatan keras bagi kita semua yang hidup dalam pelayanan dan iman kepada Tuhan. Kita belajar bahwa anugerah Tuhan tidak boleh dikomersialkan. Mukjizat, pelayanan, dan karunia bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan melalui kita adalah karya kasih karunia, bukan transaksi. Saat kita mulai menukar pelayanan dengan keuntungan, hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Dosa selalu bermula dari pikiran yang tidak dijaga. Perhatikan kalimat di ayat 20. Gehasi berpikir, sebelum ia berbuat, dosa sudah berawal dalam pikirannya. Begitu ia menuruti keinginannya, ia jatuh dalam kebohongan, dan akhirnya menuai akibatnya. Kita pun perlu berjaga-jaga terhadap pikiran yang salah, karena dari sanalah dosa bertumbuh. Kesetiaan dalam hal kecil lebih berharga daripada hasil besar dari cara yang salah. Gehasi gagal menjaga hatinya di tengah berkat besar. Ia lupa bahwa menjadi pelayan Tuhan berarti belajar puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak menuntut hasil besar, tapi hati yang bersih dan jujur di hadapannya. Refleksi bagi kita hari ini, apakah kita masih melayani Tuhan dengan hati yang murni, atau mulai mencari keuntungan pribadi di balik pelayanan? Apakah kita menghormati kemuliaan Tuhan lebih dari ambisi dan keinginan kita sendiri? Pelayanan sejati bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, tapi bagaimana kita menjaga hati kita agar Tuhan tetap menjadi yang terutama. Demikian refleksi kita kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Amin.